dalam menimbang akte otentik yang tidak ada aslinya itu hampir putusan itu salah dalam menimbang kekuatan pembuktian akte otentik yang tidak ada aslinya. Dalam proses pembuktian, sering dijumpai penggugat atau tergugat mengajukan bukti otentik, tapi tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Sikap hakim, pada umumnya, hakim memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa penggugat mengajukan bukti fotokopi akte otentik berupa SHM, nomor sekian dan seterusnya, tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menimbang bahwa meskipun, nah ini kuncinya, menimbang bahwa meskipun fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tapi fotokopi tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, sehingga dalil gugatan penggugat terbukti. Benar enggak pertimbangan seperti ini? Dalam menimbang akte otentik yang tidak dapat dicocokkan aslinya dengan mempertimbangkan bahwa akte itu tidak dibantah, benar enggak? Dan rata-rata begitu sehingga dianggap terbukti. Mohon tanggapan. Baik, silakan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan di kasus keempat ini dengan raise hand. Ada dua permasalahan tadi, bagaimana cara meriksa fotokopi atau otentik yang tidak ada aslinya. Yang kedua, pahami antara akte otentik yang dapat dicocokkan dengan asli. Tingkat kekuatan pembuktiannya tetap alat bukti permulaan tadi dari mana itu? Bukan dari alat bukti kalau diakui disempurna. Tapi harus ditanyakan dulu isi dari surat itu sendiri, alat bukti itu apakah memang dia diteliti lagi. Ya. Baik, itu yang mulia, ada 4, masih banyak yang mau bertanya, tapi kita batasi saja karena masalahnya masih banyak ya. Silakan yang mulia. Terima kasih. Jadi dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti atau otentik itu hendaknya dipahami antara akte otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya dengan akte otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Itu berbeda. Karena kalau akte otentik yang dicocokkan dengan aslinya bisa dicocokkan dengan aslinya, betul bahwa sepanjang akte itu tidak dibantah oleh pihak lawan. Apalagi nanti kalau bantahannya itu terbukti, itu menjadi turun. Tapi kalau akte di bawah tangan yang tidak ada aslinya, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, kita menimbangnya tidak cukup, tidak dibantah. Tidak dibantah itu adalah untuk kasus akte otentik yang ada aslinya, yang dapat dicocokkan dengan aslinya. Tapi untuk akte otentik yang tidak ada aslinya, tidak sekedar tidak dibantah. Kekuatan pembuktian bisa sempurna dan mengikat kalau akte itu diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Jadi fotokopi itu dibenarkan dan diakui oleh pihak lawan, itu bisa menjadi kekuatan mengikat dan sempurna. Tapi kalau tidak sekedar dibantah, itu tetap tidak bisa meningkatkan kekuatan pembuktiannya menjadi mengikat dan sempurna. Karena itu dalam kasus yang tidak ada fotokopi, tidak ada aslinya, hendaknya hakim itu menanyakan kepada pihak lawan apakah isinya ini tidak dapat dicocokkan aslinya, apakah isinya itu benar enggak? Dibenarkan apa enggak? Diakui, oh ya benar Pak, itu isinya Pak, benar. Nah itu baru boleh bisa untuk mengatakan bahwa kekuatan pembuktian itu adalah mengikat dan sempurna. Menimbang bahwa sekalipun akte otentik itu tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi karena isinya diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna. Tidak sekedar bahwa fotokopi ini tidak dapat dicocokkan aslinya karena tidak dibantah, maka akte ini mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Tidak. Ini saya tulis beberapa hal. Yang pertama, betul, pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya. Jadi pada aslinya itu justru ditunjukkan, pada aslinya itu fotokopi itu ditunjukkan aslinya. Nah, karena itu
kenapa itu sering dipermasalahkan, kenapa ada putusan kamar bahwa akad, gitu, akad itu sepanjang tidak ada eksepsi dan tidak ada pembatalan akad harus dianggap benar. Tidak boleh hakim ad officio membatalkan akad tanpa gugatan, tanpa eksepsi, tanpa gugatan, tidak boleh. Karena akad itu dianggap benar. Karena akad itu adalah akad otentik, sehingga tidak boleh kita itu membatalkan tanpa ada eksepsi. Dan meriksanya seperti apa, Pak? Ada yang tanya, meriksanya terhadap akad yang tidak bisa dibatalkan seperti kalau kita meriksa meriksa akte nikah itu. Akte nikah. Jadi dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti atau otentik itu hendaknya dipahami antara akte otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya dengan akte otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Itu berbeda. Karena kalau akte otentik yang dicocokkan dengan aslinya bisa dicocokkan dengan aslinya, betul bahwa sepanjang akte itu tidak dibantah oleh pihak lawan. Apalagi nanti kalau bantahannya itu terbukti, itu menjadi turun. Tapi kalau akte di bawah tangan yang tidak ada aslinya, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, kita menimbangnya tidak cukup, tidak dibantah. Tidak dibantah itu adalah untuk kasus akte otentik yang ada aslinya, yang dapat dicocokkan dengan aslinya. Tapi untuk akte otentik yang tidak ada aslinya, tidak sekedar tidak dibantah. Kekuatan pembuktian bisa sempurna dan mengikat kalau akte itu diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Jadi fotokopi itu dibenarkan dan diakui oleh pihak lawan, itu bisa menjadi kekuatan mengikat dan sempurna. Tapi kalau tidak sekedar dibantah, itu tetap tidak bisa meningkatkan kekuatan pembuktiannya menjadi mengikat dan sempurna. Karena itu dalam kasus yang tidak ada fotokopi, tidak ada aslinya, hendaknya hakim itu menanyakan kepada pihak lawan apakah isinya ini tidak dapat dicocokkan aslinya, apakah isinya itu benar enggak? Dibenarkan apa enggak? Diakui, oh ya benar Pak, itu isinya Pak, benar. Nah itu baru boleh bisa untuk mengatakan bahwa kekuatan pembuktian itu adalah mengikat dan sempurna. Menimbang bahwa sekalipun akte otentik itu tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi karena isinya diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna. Tidak sekedar bahwa fotokopi ini tidak dapat dicocokkan aslinya karena tidak dibantah, maka akte ini mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Tidak. Ini saya tulis beberapa hal. Yang pertama, betul, pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya. Jadi pada aslinya itu justru ditunjukkan, pada aslinya itu fotokopi itu ditunjukkan aslinya. Nah, karena itu kenapa itu sering dipermasalahkan, kenapa ada putusan kamar bahwa akad itu sepanjang tidak ada eksepsi dan tidak ada pembatalan akad harus dianggap benar. Tidak boleh hakim ad officio membatalkan akad tanpa gugatan, tanpa eksepsi, tanpa gugatan, tidak boleh. Karena akad itu dianggap benar. Karena akad itu adalah akad otentik, sehingga tidak boleh kita itu membatalkan tanpa ada eksepsi. Dan meriksanya seperti apa, Pak? Ada yang tanya, meriksanya terhadap akad yang tidak bisa dibatalkan seperti kalau kita meriksa meriksa akte nikah itu. Akte nikah itu kita tidak perlu memeriksa apa benar kawinnya tanggal sekian, apa benar kepala KUA-nya ini, apa benar dia masih gadis, apa benar dia masih dijakan, tidak perlu. Ya kita harus percaya kekuatan pembuktian akte itu terletak pada aslinya, dan kekuatan akte otentik itu terletak pada zahirnya. Apa yang lahirnya akte itu harus diakui sebagai akte. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila fotokopi itu sesuai dengan aslinya, maka fotokopi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna. Nah, itu. Yang ketiga, jika akte otentik tidak bisa diperlihatkan aslinya, maka alat bukti akte otentik tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan hanya berlaku sebagai bukti permulaan, sekalipun tidak dibantah.
Jadi jangan menimbang akte otentik yang tidak ada aslinya itu tidak dibantah lagi. Itu tidak cukup untuk menimbang bukti autentik yang tidak ada aslinya dengan tidak dibantah. Ya, kemudian yang keempat, fotokopi yang tidak ada aslinya dianggap sah apabila fotokopi tersebut diakui dan disetujui oleh pihak lawan. Sehingga seakan-akan Bapak memeriksa akte otentik yang tidak ada aslinya itu seperti menanyakan memeriksa akte di bawah tangan. Kalau itu ada aslinya kita tanyakan apa benar ini betul. Nah, tapi kalau itu tidak ada aslinya kita tanyakan apa betul Pak isinya ini betul enggak isinya akte otentik ini. Kalau dia mengatakan betul dan saya menyetujui, maka akte itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Kelima, jika akte otentik yang tidak ada aslinya tidak cukup sekedar bahwa akte otentik tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan. Jadi pertimbangannya tidak cukup hanya menyatakan akte otentik itu tidak dibantah. Itu salah. Tidak hanya berhenti di situ, tapi sampai diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Keenam, sehingga untuk memeriksa fotokopi akte otentik yang tidak ada aslinya, hakim harus menyatakan kebenaran akte tersebut, apakah isi akte otentik tersebut diakui atau pihak lawan atau tidak. Nah, itu. Nah, ketujuh, sedangkan fotokopi akte yang dapat dicocokkan aslinya, maka ketentuan pembuktiannya mengikat dan sempurna sepanjang tidak dibantah. Jadi sepanjang tidak dibantah itu hanya berlaku untuk akte otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya. Akte otentik yang tidak dicocokkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya setingkat dengan akte di bawah tangan. Nah, sebagai alat bukti permulaan. Nah tentu tadi seperti Jakarta Pusat, karena ini sebagai alat bukti permulaan bisa dikuatkan dengan bukti lain, dengan bukti surat yang lain, dengan saksi, dengan persangkaan dan sebagainya bisa. Tapi problemnya apakah cukup pertimbangan seperti itu yang pertanyaan kami. Kesimpulan yang pertama, fotokopi akte otentik yang dapat dicocokkan aslinya mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna apabila fotokopi tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan. Kalau ada aslinya cukup tidak dibantah. Nah, sedangkan fotokopi akte otentik yang tidak dapat dicocokkan aslinya, maka mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna apabila diakui atau disetujui pihak lawan, bukan sekedar tidak dibantah.